tinutuan atau biasa disebut bubur Manado. Tinutuan atau bubur Manado adalah salah satu ikon kuliner dari kota Manado yang merupakan ibu kota Sulawesi Utara. Yuk cooking lovers, kita masak tinutuan atau bubur Manado ala icip resepku sama-sama ya. Untuk bahannya saya menggunakan 150 gram beras. Berasnya kita rendam dulu sekitar 30 menit. Perendaman ini bertujuan agar berasnya menjadi lebih lunak sehingga ketika kita masak akan lebih cepat menjadi bubur. Berasnya kita sisihkan dahulu. Kita juga menggunakan singkong atau ubi kayu. Di resep ini saya menggunakan sekitar 250 gram. 2 buah jagung manis yang berukuran besar. Untuk jagung manisnya kita sisir halus seperti ini supaya sari-sari jagungnya itu keluar, sehingga buburnya akan lebih bercita rasa manis. Setengah bagian labu kuning yang berukuran kecil atau sekitar 750 gram. Bersihkan dari biji dan kulit tentunya. Labu kuningnya kita potong-potong kecil supaya nanti ketika dimasak akan lebih mudah hancur sehingga buburnya akan berwarna orange. Lalu kita didihkan air secukupnya. Saya menggunakan 1500 ml air. Setelah airnya mendidih, kita masukkan labu kuningnya dulu. Kita masak sekitar 10 menit atau sampai labunya setengah matang. Jangan lupa panci rebusannya kita tutup supaya rebusan kita cepat mendidih dan mendidihnya pun merata. Setelah 10 menit atau labu kuningnya sudah setengah matang, lalu kita masukkan singkong atau ubi kayunya. Kita masak lagi sampai ubi kayunya setengah matang. Jika ubi kayunya sudah setengah matang, baru kita masukkan berasnya. Kita aduk-aduk supaya berasnya tidak melengket di dasar panci. Kemudian kita akan masukkan daun kunyit, daun pandan, dan serai yang digeprek terlebih dahulu. Ketiga rempah ini yang membuat aroma bubur Manado beda dengan bubur khas dari daerah yang lain. Kita aduk-aduk lagi. Dan kembali kita masak sampai berasnya menjadi bubur dan mengental. Jangan lupa untuk sering diaduk untuk menghindari berasnya menempel di dasar panci dan menghindari buburnya hangus. Setelah berasnya sudah mulai berubah menjadi nasi seperti ini, baru kita masukkan jagung manisnya. Kembali kita masak sampai jagungnya matang. Saya tambahkan sedikit air karena buburnya terlalu kental, sedangkan jagungnya manisnya belum matang. Sambil menunggu jagungnya matang, kita akan menumis 4 siung bawang putih. Tumisan bawang putih ini akan memberikan aroma dan menambah rasa gurih pada bubur Manado atau tinutuan. Setelah bawang putihnya sudah berubah warna seperti ini, kemudian kita campurkan ke dalam buburnya. Aduk-aduk agar bercampur dengan rata. Kalau jagungnya kita rasa sudah matang, sampai di sini untuk original bubur Manadonya sudah siap. Jadi kalau cooking lovers mau menyimpannya atau menjadikan makanan pendamping ASI untuk anak-anak, ini sudah bisa digunakan.
Untuk sayurannya, saya menggunakan daun bayam, daun kemangi. Untuk daun kemangi kita gunakan agak banyak karena salah satu ciri khas bubur Manado terletak pada rasa dan aroma daun kemangi yang kuat. Kangkung, untuk kangkungnya saya potong-potong seperti ini supaya nanti kalau dicampurkan ke bubur akan mudah bercampur dengan rata. Dan daun gedi. Untuk daun gedi bisa di skip karena daun gedi cukup susah didapat di daerah lain. Kira-kira di daerah cooking lovers daun ini ada nggak ya? Tulis di kolom komentar ya. Daun gedinya saya potong seperti ini. Daun gedi akan membuat bubur Manado menjadi lebih kental. Di sini saya hanya akan membuat sekitar 3 porsi saja. Jadi saya akan mendidihkan air secukupnya. Setelah airnya mendidih, saya masukkan sebagian buburnya. Sesuaikan saja dengan selera cooking lovers, mau banyak bubur atau sayurannya. Tambahkan kaldu jamur. Saya menggunakan 2 sendok makan dan 1,5 sendok makan garam. Aduk-aduk sebentar sampai dirasa kaldu jamur dan garamnya larut. Lalu kita tes rasanya. Kalau dirasa rasanya sudah pas, baru kita masukkan sayurannya. Aduk-aduk sampai sayurannya layu. Dan terakhir kita masukkan daun kemanginya. Aduk sebentar, lalu api kompornya kita matikan. Saat disajikan, beri taburan bawang goreng secukupnya untuk menambah kenikmatan bubur Manado atau tinituan. Yuk cooking lovers, kita masak barokbo khas Sulawesi Selatan ala icip resepku sama-sama ya. Untuk bahan utamanya yaitu jagung. Di resep ini saya menggunakan jagung pulut sesuai dengan resep aslinya. Jagungnya kita sisir secara halus-halus seperti ini supaya hasilnya nanti akan nampak seperti bubur. Usahakan untuk memilih jagung yang masih terbungkus dengan kulitnya karena rasanya akan lebih manis daripada yang sudah dikupas. Kemudian jagungnya akan kita rebus. Sebelumnya saya sudah didihkan air secukupnya. Saya menggunakan 1500 ml. Lalu kita masukkan jagungnya. Dan jagungnya ini akan kita rebus selama 5 menit dulu atau sampai airnya mendidih kembali. Panci rebusannya kita tutup supaya cepat mendidih dan mendidihnya akan merata. Sambil menunggu jagungnya mendidih, kita siapkan dulu bumbunya. Kita akan menghaluskan bawang merah. Di sini saya menggunakan 8 siung yang berukuran sedang. Untuk bawang putihnya saya menggunakan 5 siung. Lalu tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita blender sampai halus. Kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kita akan menumis dengan menggunakan api kompor yang sedang. Bumbunya kita tumis sampai berubah warna. Lalu
saya masukkan 1 bungkus lada bubuk atau disesuaikan dengan selera. Kembali kita tumis sebentar saja. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya menggunakan air bersihan blender. Kita aduk-aduk supaya bumbu yang melengket di wajan bisa terangkat semua. Kemudian tumisan bumbunya ini kita masukkan ke dalam rebusan jagungnya. Masukkan juga udang untuk memberikan rasa dan aroma yang gurih pada barokbonya. Saya menggunakan 250 gram udang yang sudah saya bersihkan dari kepala dan ekornya saja. Aduk-aduk supaya jagung pulutnya tidak menempel di dasar panci. Lanjut kita rebus lagi selama 5 menit atau sampai mendidih kembali. Setelah direbus lebih kurang 5 menit, air rebusan jagungnya sudah agak mengental. Kemudian kita masukkan kaldu jamur. Aduk-aduk agar kaldu jamurnya cepat larut. Lalu kita koreksi rasanya dulu. Rasanya cukup dulu. Sekarang kita masukkan sayurannya. Di sini saya menggunakan 2 ikat kecil daun kacang dan 2 ikat kecil kangkung. Pada umumnya masyarakat Sulawesi Selatan menggunakan sayur daun kacang, kangkung, dan bayam. Biasa juga menggunakan kacang panjang. Aduk-aduk sampai sayurannya layu. Lalu saya tambahkan garam untuk memperkuat lagi rasa barokbonya. Masukkan juga irisan seledri secukupnya dan bawang goreng secukupnya. Aduk-aduk sebentar saja. Dan barokbo atau bubur jagung khas Sulawesi Selatan siap untuk dihidangkan. Binte bilu huta, yang artinya jagung siram. Konon katanya dahulu kala binte bilu huta adalah hidangan wajib yang harus disajikan ketika ada 2 kerajaan yang sedang melakukan perundingan perdamaian. Yuk cooking lovers, kita masak binte bilu huta ala icip resepku sama-sama ya. Pertama kita siapkan dulu bahan bumbunya. Untuk resep ini saya gunakan 6 siung bawang merah. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Dua buah tomat untuk memberikan sedikit rasa asam pada masakan binte bilu huta ini. Di sini tomat yang saya gunakan masih agak mentah supaya rasanya akan lebih segar. Tomatnya kita iris sesuai selera saja ya. Kita juga menggunakan daun bawang. Untuk banyaknya disesuaikan saja dengan selera. Karena saya menyukai rasa daun bawang, jadi saya menggunakan daun bawangnya agak banyak. Daun bawangnya kita iris-iris juga. Tidak lupa kita juga menggunakan cabai rawit. Untuk tingkat kepedasannya disesuaikan juga dengan selera cooking lovers. Cabai rawitnya saya gunting halus. Kalau cooking lovers mau cabai rawitnya dihaluskan, boleh-boleh saja.
Binte biluhuta juga menggunakan ikan yang disuir-suir. Resep aslinya menggunakan ikan asap yang memang banyak diproduksi di Gorontalo. Untuk resep ini saya menggunakan ikan tuna yang terlebih dahulu saya masak, kemudian saya goreng sebentar lalu saya suir-suir. Udang secukupnya untuk memberikan rasa gurih dan aroma yang sedap pada kuahnya nanti. Udangnya saya tidak kupas, hanya saya bersihkan dari kepala dan bagian ekornya saja. Daun kemangi secukupnya. Untuk yang menyukai aroma dan rasa kemangi yang kuat seperti saya, silahkan menggunakan daun kemangi dalam jumlah yang banyak. 2 genggam kelapa parut, pilih yang agak muda supaya rasa kuahnya makin gurih lagi. Semua bumbu ini dan bahannya kita sisihkan dahulu ya. Lanjut ke bahan utamanya. Resep asli Binte biluhuta menggunakan jagung pulut yang memang banyak dihasilkan daerah Gorontalo. Dan untuk resep Binte biluhuta kali ini, saya menggunakan jagung pulut yang saya campur dengan jagung manis. Jadi untuk jagungnya disesuaikan saja dengan selera atau persediaan yang ada di tempat tinggal cooking lovers. Jagungnya di sini saya sisir, tapi kalau mau dipipil juga boleh, sesuaikan saja dengan selera. Selanjutnya, jagungnya ini akan kita rebus. Kita didihkan dulu air secukupnya dengan menggunakan api kompor yang sedang. Baru jagungnya kita masukkan. Jagungnya ini akan saya masak selama 5 menit dulu, atau sampai air rebusannya mendidih kembali. Panci rebusannya kita tutup lagi. Setelah air rebusannya kembali mendidih, lalu kita masukkan udangnya, irisan bawang merah, dan irisan cabai rawit. Aduk-aduk supaya semuanya bercampur dengan rata. Karena kuahnya saya rasa kurang, jadi saya tambahkan sekitar 500 ml air. Kita didihkan kembali, jangan lupa untuk menutup panci rebusannya supaya cepat mendidih. Kalau rebusannya sudah mendidih, kita masukkan kelapa parut, irisan tomat dan irisan daun bawangnya. Aduk-aduk sebentar supaya bercampur dengan rata. Lanjut kita masukkan suiran ikannya. Aduk lagi sebentar. Lalu kita masukkan kaldu jamur. Kembali kita aduk supaya kaldu jamurnya cepat larut. Kemudian kita koreksi rasanya dulu. Saya tambahkan garam karena menurut saya rasanya masih kurang. Aduk-aduk supaya garamnya larut dan bercampur dengan rata. Lalu masukkan daun kemangi. Aduk-aduk sebentar saja. Api kompornya kita matikan. Dan Binte biluhuta, sup jagung pemersatu 2 kerajaan, siap untuk dihidangkan.